Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di surah Toha ayat 25 sampai 28, juz 16. Kalau saya tidak salah teman-teman, silahkan koreksi saya. Itu baris ke-11 sampai 13 kalau saya tidak salah. Izinkan saya untuk memulai saya sebagai manusia yang tentu saja tugasnya adalah at-tawassul bil haqq wa at-tawassul bis sabr, senantiasa mengingatkan dalam kebaikan dan senantiasa mengingatkan dalam kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku, baik seiman ataupun yang sedang menyaksikan saya di dalam YouTube, izinkan saya teman-teman untuk ingatkan teman-teman semuanya dan juga khususnya bagi saya bahwa manusia merupakan seorang yang sangat lemah, seorang yang sangat hina, yang sangat dhaif jika kita sandingkan kita dengan Sang Khalik pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sangat kecil di hadapan Allah, maka selayaknya kita itu untuk mengkultuskan yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman. Dan juga karena kita ini merupakan ciptaannya, sudah saatnya kita menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita. Apa salah satu teman-teman? Mengingat apa itu Allah berikan kepada kita. Karena siapa lagi coba yang tuannya, tetapi tuannya itu memberikan segala untuk kita teman-teman. Bahkan tidak ada yang mampu sebaik Allah SWT teman-teman. Kalau teman-teman tahu bagaimana Buddha itu tidak ada tuannya sebaik Allah SWT teman-teman. Itulah teman-teman semuanya. Jangan sampai kita seorang hamba yang hina melupakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak lupa juga salawat dan salam kepada uswah kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Semoga salawat dan salam yang hari ini teman-teman bacakan di detik kali ini itu mampu langsung sampai ke Rasulullah SAW, hingga nanti ketika teman-teman sudah di yaumul hisab, ketika kita sudah ditakdirkan masuk neraka, lalu Rasulullah datang dan menyelamatkan kita dan mengatakan, dia adalah umatku ya Allah, tolong selamatkan dia. Maka Allah selamatkan kita. Begitulah Rasulullah SAW, seorang uswah kedua kita yang begitu cintanya luar biasa kepada kita, yang tidak pernah juga berjumpa sekalipun, baik dalam online maupun offline. Izinkan saya ya teman-teman semuanya untuk menyampaikan suatu tausiah lah kita bilangnya, dengan nama tema yang diberikan, bumikan Islam, langitkan mimpi. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Muhammad Ismail Isreja. Saya dari Fisika 2020 saya masuk di Universitas Sumatera Utara. Namun walaupun jurusan saya duniawi, tidak menutup kemungkinan karena kalau saya tidak bisa menyampaikan apa itu Islam, apa itu urgensinya kita menjadi seorang dai. Karena nahnu du'a qabla kulli syai', itulah dai untuk segala sesuatu. Kembali ke topik, bumikan langit, bumikan Islam, langitkan mimpi. Bumikan Islam, kalau teman-teman mengetahui, bumi itu dalam Al-Quran seperti telur oval.
sedikit agak mempunyai cekungan ke atas dan ke bawah, tidak bulat sempurna seperti bola teman-teman. Yang berarti Islam itu harus sampai dari timur ke barat, utara sampai ke selatan. Maka itulah tugas kita menjadi seorang pendai teman-teman. Ingat teman-teman, seorang pendai tidak harus menjadi orang yang keluar Islam bla 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 bla, tidak teman-teman. Tapi seorang pendai bisa bagaimana kita mengaplikasikan Islam dalam segala sesuatu hidup kita. Contohnya adalah Muhammad Salah teman-teman. Kalau teman-teman tahu Muhammad Salah itu sekarang di klub Liverpool ya, itu mampu membuat orang Inggris lebih paham tentang Islam sebenarnya. Islam merupakan agama damai, bukan agama teroris. Disitulah Muhammad Salah mampu merubah paradigma masyarakat Inggris, khususnya orang-orang yang menduduki domisili di London dan sekitarnya teman-teman sekalian. Disitulah teman-teman, Islam tidak membatasi kita menjadi seorang dai, namun Islam memberikan kita keluasaan dalam menyampaikan ataupun menjadikan dai itu menjadi peran dan tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga teman-teman, Islam itu merupakan rahmatan lil alamin. Bagaimana membumikan Islam, yang tidak berarti Islam itu mampu mencakup ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Contoh kecilnya, saya pernah membaca Sholat itu ternyata mempunyai hikmah yang luar biasa. Tidak hanya gerakan yang takbiratul ihram terus sampai salam kan kiri, tidak sebatas itu. Namun Islam mempunyai hikmah dalam kesehatan. Contoh kecilnya rukuk. Ketika kita rukuk, antara jantung dengan pinggang itu sejajar, yang berarti pernapasan kita menjadi lebih lancar, dan juga teman-teman tidak perlu membayar mahal untuk fisioterapis ketika kita mengalami sakit pinggang. Gitu teman-teman sekalian. Ya cukup lakukan sholat, maka selesailah urusan perkara duniamu. Itulah hebatnya Islam. Dan juga lain sebagainya teman-teman membaca. Terus langitkan mimpi teman-teman. Langitkan mimpi yang berarti teman-teman harus menjadi seorang pribadi, mempunyai visi setinggi-tingginya. Tidak hanya sebatas mimpi kita kayak aku pingin jadi manusia saja, manusia yang biasa saja, asalkan aku mampu hidup bahagia. Tidak seperti teman-teman sekalian. Mimpi itu harus setinggi-tingginya. Kalau kata Soekarno, mimpilah setinggi-tingginya, bahkan sampai ke bintang-bintang, dan jika kamu jatuh, kamu akan melayang di antaranya. Gitu teman-teman sekalian. Itulah hebatnya Islam, mengajarkan kita janganlah kita menjadi seorang Islam yang tidak visioner. Islam kita tuh harus punya misi. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu membawa Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Itulah dimaksud langitkan mimpi. Kalau teman-teman sudah pernah membaca Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang luar biasa kayanya. Nah, disitulah beliau menjadi seorang muslim yang visioner. Beliau tidak hanya menumpuk kekayaannya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kekayaannya itu sampai ke seluruh umat yang lain. Bahkan itu ya, sampai berpuluh-puluh onta mengangkat kekayaannya. Hebatnya. Itulah hebatnya Utsman bin Affan ketika menjadi muslim yang visioner teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, itulah Islam teman-teman. Islam tidak hanya sebatas agama yang hanya kita yakini dalam konteks kontekstual. Islam itu hanya sekedar sholat dan sebagainya, enggak. Tapi Islam adalah bagaimana kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membumikan Islam dan juga melangitkan mimpi. Boleh teman-teman, itu saja ya yang bisa saya sharing-sharing ke teman-teman, bagaimana sih tentang bumikan Islam, melangitkan mimpi. Semoga teman-teman Allah berikan kelipat gandaan dan puasa ini menjadi puasa yang berkah teman-teman dari pagi hingga kita berbuka puasa. Jazakallahu khairan, fastabiqul khairat. Mohon maaf jika saya salah dalam menyampaikan kosakata saya ataupun dalam tutur bahasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.